Warga di Jalan Balai Rakyat 5 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan jenazah ayah dan anak dalam kondisi sudah membusuk. Awalnya, warga mencium aroma bau menyengat dari dalam rumah. Setelah diperiksa, warga menemukan mayat seorang pria bersama anak balitanya. Di saat bersamaan, warga juga menemukan istri korban sedang duduk di sofa rumah. Diduga istri korban dalam kondisi trauma. Istrinya pas masuk ke pintu itu istrinya lagi duduk di sofa. Lagi nyantai duduk. Dia lagi duduk kayak orang trauma apa gimana gitu. Kondisi mayatnya gimana, Pak? Kondisi mayatnya posisi ada di dekat pintu kamar mandi itu lagi keadaan apa namanya nungging ya. Bungkuk gitu. Kedua jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Sementara istri korban dan seorang anak lainnya juga dibawa untuk mendapatkan perawatan. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Hingga saat ini penyebab kematian kedua korban masih diselidiki. Bukan olah TKP secara terpadu yang bersama-sama terkait dengan penemuan mayat. Dua mayat ditemukan, satu mayat berjenis kelamin laki-laki, umur kurang lebih 50 tahun. Kemudian satu lagi mayat balita, perkiraan umur kira-kira 1 sampai 2 tahun. Dari hasil otopsi, Kepala Instalasi Forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati Dr. Arief Wahyono menyatakan kedua jenazah diduga sudah meninggal lebih dari 1 hari. Belum ada semua. Masih Mr. X berarti Ya, masih diperiksa ke puslapor. Oke, sama di kita masih diperiksa lebih lanjut lagi. Nanti selain dari pemeriksaan otopsi apakah akan dilakukan uji laboratorium Udah jelas lah kita akan periksa yang lebih lanjut. akan diambil sampel organnya, Pak? Iya. Selain otopsi, tim dokter juga akan melakukan uji laboratorium forensik dengan mengambil sampel organ tubuh guna memastikan penyebab kematian keduanya. Tim Liputan Kompas TV. Informasi selengkapnya akan disampaikan dua jurnalis Kompas TV, Anissa Karima dari Koja, Jakarta Utara, dan Iriana Bardanus dari RS Polri Jakarta. Kita akan ke Karima terlebih dahulu. Karima, selamat siang. Seperti apa hasil penyelidikan polisi pada siang hari ini? Dan yang menjadi pertanyaan, ada 2 orang yang masih hidup di sana, istri dan juga anaknya, yakni tidak melaporkan adanya anggota keluarga yang meninggal. Itu bagaimana ceritanya, Karima? Ya, memang sudah kita ketahui bersama-sama bahwa dalam kasus kematian ayah dan anak ini yang sudah tewas hingga membusuk, ada 2 orang yang masih hidup di dalam rumah tersebut, yakni istri dan juga anak sulungnya. Dan dengan itu para warga juga ketika memasuki rumah bertanya kepada istri tersebut, langsung bertanya mengapa tidak melaporkan ada salah satu anggota keluarganya atau bahkan 2 anggota keluarganya yang meninggal dunia bahkan sudah lebih dari 1 hari. Bahkan bau busuk pun sudah tercium di lingkungan warga sekitar. Tetapi ketika warga menanyakan hal demikian, sang istri tidak bisa menjawab apapun karena pada saat itu kondisi istri juga terlihat sangat lemas dan juga cukup terlihat depresi. Maka dari itu istri tidak bisa menjelaskan atau menjawab pertanyaan apapun dari para warga. Begitu dari kesaksian warga yang tadi sempat saya coba untuk tanya-tanya apakah warga sempat bertanya kepada istri, lalu sang istri juga tidak bisa merespon apapun dalam hal ini. Lalu mengingat dengan kondisi sang istri dan juga anak yang sudah kondisinya sudah cukup lemas dan juga sang istri yang sudah depresi, maka pada sampai hari ini istri dan anak tersebut masih dalam menjalani perawatan di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Karena pada sampai saat ini pihak kepolisian tidak mendapatkan keterangan apapun dari keluarga, baik itu istri dan juga anaknya, maka pihak kepolisian sampai saat ini hanya bisa mengumpulkan sejumlah barang bukti melalui olah TKP yang sudah dilakukan pada beberapa hari kemarin, lalu juga akan dilakukan kembali pada hari ini, yakni olah TKP lanjutan untuk menemukan sisa-sisa barang bukti yang ada di TKP. Tidak hanya itu, pihak kepolisian pun bekerja sama dengan tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati
Jati untuk menunggu hasil uji lab dari pengambilan sampel organ baik dari itu ayah dan juga anaknya. Sisko. TKP dilanjutkan untuk mencari sejumlah barang bukti dan juga pastinya menunggu keterangan dari keluarga dalam hari istri dan juga anaknya seperti itu, mengingat bahwa masih dalam kondisi trauma. Tapi Karima, apakah ada informasi keempat orang ini sebelum ini terkunci atau seperti apa sehingga tidak ada yang mengetahuinya, Karima? Ya, dari hasil olah TKP pertama yang sudah dilakukan oleh Polres Jakarta Utara dan juga beberapa tim lainnya, rumah tidak dalam keadaan terkunci. Jadi ketika pihak kepolisian maupun warga yang turut mengikuti untuk masuk ke dalam rumah, pintu tidak dikunci sama sekali dan bisa langsung dibuka. Pada saat itu berdasarkan keterangan dari polisi dan juga warga, ketika pintu dibuka sudah menemukan sang istri sedang duduk lemas di sofa. Akan tetapi meski hal ini juga menjadi pertanyaan, mengapa rumah juga tidak terkunci dan mengapa istri tersebut duduk di dalam sofa tersebut dan tidak menimbulkan reaksi apapun, apakah itu reaksi sedih, reaksi marah. Hal ini menjadi pertanyaan besar. Oleh sebab itu pada siang ini tim Inafis dari Polres Jakarta Utara sudah mendatangi TKP. Salah satu anggotanya sudah mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP lebih lanjut yang tadi sudah saya sebut untuk mencari barang-barang bukti tersisa yang bisa diselidiki. Sisko. Baik, terima kasih Karima. Tentunya yang kita ataupun juga kami tunggu adalah terkait masalah kronologi kematian dari kedua jenazah tersebut. Nah, dari Karima kita akan ke RS Polri bersama Irianda Mardanus. Irianda, selamat siang. Apakah tim forensik dari RS Polri juga telah menyimpulkan penyebab kematian ayah dan balita di Koja? Hingga saat ini belum, Sisko. Kalau untuk tim Rumah Sakit Polri sendiri hingga siang hari ini masih memeriksa atau tengah menangani dalam hal ini di bagian forensik dengan melakukan dua hal atau ada dua proses yang tengah dilakukan saat ini. Yang pertama adalah untuk melakukan otopsi, yang kedua adalah melakukan lab atau uji lab atau uji laboratorium forensik yang kemudian nanti keduanya ini akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang hasilnya nanti akan diserahkan ke tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara. Kemudian kalau untuk saat ini sendiri yang kami soroti adalah terkait dengan uji lab yang nantinya uji lab ini akan memeriksa sampel dari sejumlah organ yang dicurigai oleh tim dari Rumah Sakit Polri ini sendiri. Kemudian kalau untuk hasil sementara kita juga sudah sama-sama dengar bahwa ada kesimpulan sementara begitu ya atau sederhana bahwa kedua jenazah ayah dan juga balita ini sudah meninggal lebih dari 1 hari. Tapi kalau kita lihat juga kesaksian beberapa warga ini menyatakan bahwa mereka sudah mencium bau busuk dalam beberapa hari. Kemudian itulah yang juga tentunya harus diungkap dan kita tunggu apakah kemudian nanti atau apa hasil dari pemeriksaan di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur ini. Nah kemudian untuk olah TKP sendiri juga sudah dilakukan. Olah TKP dilakukan oleh tim terpadu polisi yang di dalamnya ini berisi tidak hanya Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, kemudian juga ada dari bagian Reskrim Polsek Koja, dibantu juga Puslapfor Bareskrim Mabes Polri, serta kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kemudian, saudara, seperti kita ketahui bahwa polisi hari Sabtu lalu ini menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan ayah dan anak, yang sang ayah ini berusia 50 tahun kurang lebih, kemudian ada balita yang baru berusia 2 tahun. Itulah yang kemudian juga menggegerkan warga di sekitar Jalan Balai Rakyat, Kelurahan Koja, Jakarta, atau Kelurahan Tugu, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Kemudian yang juga menghebohkan warga, yang kita juga sudah dengar tadi bahwa ada 2 anggota diduga keluarga lainnya, yaitu sang ibu, kemudian ada 1 anak yang diduga merupakan kakak dari balita tersebut, masih hidup atau masih bernyawa dan saat ini tengah dilakukan perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Jakarta Utara. Sehingga saat ini sendiri kedua orang yang masih hidup ini didampingi perawatannya oleh tim PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara atau tim perlindungan perempuan dan anak, karena kita tahu yang satu adalah perempuan, seorang ibu, yang kedua adalah anak-anak yang masih juga di bawah umur. Hingga saat ini kami juga masih mencari informasi dan konfirmasi apakah sudah diketahui identitas dan juga penyebab dari kematian. Kalau penyebab memang kita masih harus menunggu, tapi untuk identitas ini sempat menyatakan bahwa kartu identitas atau KTP ini tidak menempel di tubuh sang ayah. Itulah kenapa juga polisi hingga saat ini masih mendalami identitas dan juga tentunya nanti lebih lanjut penyebab
dari kematian 2 orang. Sisko. Baik, tentunya masih belum ada titik terang dari kematian dari ayah dan juga anak di Koja, Jakarta Utara yang tentunya kami tunggu ada terkait masalah penyebab, rentang waktu kematian dan juga kronologi. Terima kasih Irianda Mardanus yang melaporkan langsung dari RS Polri dan sebelumnya ada Karima Anissa yang melaporkan langsung dari Koja, Jakarta Utara.